Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita belajar selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kita tidak pernah berhenti di dalam menerima nikmat dari Allah. Allah terus-menerus memberikan nikmatnya pada kita, dan perlu kita pahami bersama dan perlu kita sadari bersama bahwa semua nikmat yang telah Allah berikan itu merupakan amanat, merupakan titipan dari Allah, yang penggunaan semua nikmat itu tidak berdasar kemauan kita, tidak berdasar keinginan nafsu kita, tapi semua nikmat yang telah Allah berikan itu untuk mencari keuntungan di akhirat. Jadi apapun nikmat yang telah Allah berikan, Allah perintahkan agar penggunaan nikmat itu untuk mencari kebahagiaan kehidupan di akhirat atau untuk keuntungan di akhirat. Bukan berdasar keinginan kita, tapi berdasar perintah-perintahnya Allah. Sebab kita ini dihidupkan oleh Allah. Allah yang menciptakan kita, yang memberi rizki pada kita, yang memberi nikmat pada kita, dan penggunaan nikmat itu untuk mencari keuntungan di akhirat. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata, dan carilah pada apa yang telah Allah berikan kepadamu. Ad-daral akhirata, untuk kampung akhirat, untuk kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat, untuk mendapat keuntungan di akhirat. Jadi semua nikmat yang Allah berikan itu Allah perintahkan agar kita menggunakan nikmat apa saja yang telah Allah berikan untuk mencapai keuntungan di akhirat atau untuk mencari keuntungan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian lupa nasibmu atau bagianmu di dunia, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Diberi Allah bagian apa saja di dunia, jadikan sebagai guru, sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala RT, RW, dan seterusnya. Itu bagian-bagian itu telah diberikan oleh Allah di dunia. Jangan lupa bagianmu di dunia, gunakan juga untuk mencari keuntungan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Perlu kita sadari bersama, perlu kita pahami bersama bahwa dunia ini untuk akhirat.
Dunia ini apapun nikmat yang Allah berikan, itu hanya untuk mencari keuntungan di akhirat. Kita gunakan lisan ini untuk berbicara yang menyebabkan keuntungan di akhirat atau yang mendapatkan pahala di akhiratnya. Kita ngomong, kita bicara, jika bicara kita bermanfaat, membawa keuntungan dunia dan akhirat. Kita pakai lisan ini untuk membaca kalimat thayyibah, baca Al-Quran, dan yang lain-lain yang memang diperintah oleh Allah. Hindari berkata yang tidak membawa manfaat dalam kehidupan di akhiratnya. Sebab orang mukmin yang beruntung itu walladzina hum anil lagwi muridun, yaitu orang-orang yang terhadap perbuatan yang tidak bermanfaat mereka berpaling, tidak senang mengerjakan perbuatan yang tidak membawa manfaat dalam kehidupan di akhiratnya. Apalagi perbuatan yang berdosa. Berbuat yang tidak membawa manfaat dalam kehidupan di akhiratnya saja kita hindari, apalagi berbuat dosa. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Mari kita belajar, terus-menerus belajar bagaimana caranya agar semua nikmat yang telah Allah berikan kita fungsikan, kita gunakan untuk berbuat yang mendapat keuntungan di akhirat, yang bisa menambah beratnya timbangan amal kebaikan. Sebab amal manusia itu akan ditimbang oleh Allah. Wal waznu yauma idinil haq. Dan timbangan di hari akhir, di hari kiamat itu hak dan pasti terjadi. Jadi wal waznu yauma idil haq. Amang sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Berarti penggunaan nikmat apa saja yang telah Allah berikan kita pakai untuk berbuat yang bisa menambah beratnya timbangan amal kebaikan. Lisan kita pakai bicara jika memang pembicaraan itu menambah beratnya timbangan amal kebaikan atau yang menyebabkan keuntungan di akhirat. Kita pakai mata untuk melihat. Kalau memang yang kita lihat itu, penglihatan kita itu, yang kita lihat itu bisa menambah beratnya timbangan amal kebaikan. Hindari melihat sesuatu yang justru malah menambah beratnya timbangan amal kejahatan atau amal jelek. Telinga pun juga sama. Telinga kita fungsikan selama yang kita dengarkan itu sesuatu yang bisa menambah beratnya timbangan amal kebaikan, atau yang kita dengarkan itu bisa menambahkan pada keuntungan di akhiratnya. Jadi jika disimpulkan itu, semua nikmat yang telah Allah berikan untuk kebaikan. Harta benda nikmat, ilmu nikmat, kesehatan nikmat, jiwa raga nikmat. Semua nikmat itu Allah perintahkan agar dipakai kebaikan. Hindari menggunakan nikmat dari Allah atau pemberian dari Allah untuk bermaksiat pada Allah. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah dimanapun saja berada, kita perlu ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak selama-lamanya. Kalau mengikuti Rasulullah, hidup kita di dunia itu hanya diberi batas sampai 63 tahun.
tetapi dalam kenyataan memang ada yang sampai usia 70 tahun dan memang ada yang sampai usia 80 tahun dan seterusnya. Akan tetapi perlu kita pahami bersama, yang meninggal usia di bawah 60 itu jumlahnya tidak sedikit, juga banyak sekali. Bahkan teman-teman kita sekolah saja sudah ada dan banyak yang meninggal. Karena apa? Karena batas umur di dunia itu hak mutlak yang menentukan Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa, apabila datang ajaluhum, ajal mereka. Ajal itu batas waktu hidup di dunia. La yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, dan juga tidak dapat dimajukan meskipun sesaat. Berarti kehidupan kita di dunia ini dijatah oleh Allah, ditentukan oleh Allah, bukan ketentuan kita. Maunya sih semua manusia itu ingin umur yang panjang. Akan tapi dalam kenyataannya meskipun kepingin umur yang panjang, tidak bisa menggagalkan takdirnya Allah, tidak bisa membatalkan ketentuan Allah. Sehingga meskipun ingin umur yang panjang, kalau memang Allah menakdirkan umurnya sekitar 60 atau sekitar 50 dan seterusnya, maka tetap apa yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Karena hidup ini berdasar ketentuan Allah masanya, maka kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengisi sisa hidup di dunia ini untuk berbuat baik. Di pengajian saya sebelumnya saya beri judul berbuat baik itu harga mati. Harga mati, bukan hanya NKRI yang harga mati, tapi berbuat baik itu harga mati. Meskipun pada orang yang jelek pada kita. Jadi di dalam kehidupan di dunia ini pasti ada orang yang sikapnya baik pada kita, dan pasti ada orang yang sikapnya jelek pada kita. Hampir semua manusia merasakan itu. Ada orang yang baik pada kita dan ada orang yang jelek pada kita. Tetapi perintah Allah itu baku. Allah perintah agar berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Berarti berbuat baik itu tidak hanya pada orang yang baik pada kita, tetapi berbuat baik itu pada semua orang, baik orang yang baik pada kita maupun orang yang jelek pada kita. Kalau kita mengikuti aturan Allah, kita mengikuti ketentuan Allah, kita tidak pilih-pilih berbuat baik itu. Pada orang yang kaya atau orang yang miskin, kita tetap berusaha berbuat baik pada mereka. Pada orang yang baik dengan kita atau pada orang yang jelek dengan kita, tetap kalau kita diperintah Allah untuk berbuat baik, berarti kita nggak pilih-pilih. Tetap berbuat baik pada orang yang baik pada kita, kita pun berbuat baik. Pada orang yang jelek pada kita, kita pun juga berbuat baik. Karena itu yang membedakan. Apakah hidup kita itu tunduk patuh pada Allah atau pada nafsu, bisa dibedakan, bisa dilihat dari perilakunya. Kalau kita tunduk patuh pada Allah, kemudian Allah perintah agar berbuat baik, maka kita tidak pandang bulu dalam berbuat baik. Pada siapapun kita berbuat baik. Pada orang yang kaya kita berbuat baik. Pada orang yang miskin kita berbuat baik. Pada orang yang jelek akhlaknya pada kita, yang sering mendolimi kita, sering mengolok kita, kita tetap berbuat baik. Sebab berbuat baik perintah Allah
pada siapapun. Kalau mengikuti nafsu, gak mungkin mampu berbuat baik pada orang yang berbuat jelek. Panutan kita itu bukan nafsu kita. Panutan kita itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Rasul bersabda, silman koto aka wa aksin man asa'a ilaika wa kulil haqqa walau ala nafsika. Sambunglah orang yang memutus hubungan denganmu. Coba, begitu mulia akhlak Rasulullah. Dan umat-umat Rasul akhlaknya pasti baik, karena mencontoh Rasulullah, bukan mencontoh umumnya manusia. Orang yang memutus hubungan saja pada kita, Allah perintah untuk menyambungnya, Rasul perintah untuk menyambungnya, sambungan wong sing mutus hubungan. Silman koto aka, sambungan wong sing mutus hubungan denganmu. Begitu mulia ajaran Islam itu, sangat mulia dan sangat baik ajaran Islam itu. Makanya Allah menjelaskan, kita masuk pada Islam, kita mengikuti syariat Islam, tidak tebang pilih. Kalau syariat Islam itu menyenangkan nafsu, kita jalankan. Jika tidak, kita tinggalkan. Tidak begitu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Berarti apa ajaran Islam itu? Ajaran Islam mengajarkan semua bentuk perbuatan. Ajaran Islam mengajarkan lengkap. Kita sebagai apa saja ada ajaran Islam yang menjelaskan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari baiknya Islam seseorang. Jadi Muslim itu dianggap baik jika sanggup meninggalkan perkataan atau perbuatan yang tidak membawa manfaat baik dalam kehidupan di dunianya maupun dalam kehidupan di akhiratnya. Jadi ciri Muslim yang baik itu sanggup meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak membawa manfaat dalam kehidupan di dunianya maupun di akhiratnya. Sehingga mukmin akan menggerakkan tangannya, akan menggerakkan kakinya, menggerakkan lisannya, menggerakkan jiwa raganya, bahkan harta bendanya pun digerakkan atau dibelanjakan jika membawa keuntungan di akhiratnya, jika membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain. Makanya Rasul juga pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu merupakan penjara bagi mukmin dan surganya orang kafir. Apa artinya? Orang mukmin hidup di dunia ini tidak bebas. Meskipun dia punya lisan yang bisa berbicara, tidak semua hal dibicarakan oleh mukmin. Yang dibicarakan sesuatu yang baik dan benar yang membawa manfaat dalam kehidupan di akhiratnya, atau yang menyebabkan tambahnya timbangan amal kebaikan. Sebab perbuatan baik dicatat oleh malaikatnya Allah, perbuatan jelek pun juga dicatat oleh malaikatnya Allah. Penggunaan jiwa raga dan harta benda hendaknya kita usahakan untuk dapat menambah beratnya timbangan amal kebaikan.
mukmin sangat hati-hati dalam hidup yang singkat ini. Begitu indahnya Allah memberi hidup yang singkat. Begitu mulianya Allah memberi balasan di hidup yang singkat itu, jika kebaikan akan dimasukkan dalam surganya yang penuh kenikmatan selama-lamanya. Bekerja sebentar tapi balasannya selama-lamanya. Kita paksa diri kita, wahai saudaraku, untuk berbuat baik. Kita bertaubat pada Allah jika pernah menggunakan lisan berkata kotor, lisan berkata bohong, lisan berkata yang tidak ada manfaatnya. Kita taubati. Sebab semakin lama kita semakin dekat pada kematian. Andai dijatah oleh Allah umurnya itu 50 tahun, kalau sudah 45 tinggal 5 tahun. Kalau dijatah oleh Allah 60 tahun, kalau sudah 40 kurang 20 tahun. Kalau sudah 50 kurang 10 tahun. Kalau sudah 59 kurang 1 tahun. Kalau jatahnya 60 tahun. Ini perlu kita perhatikan, Jangan sampai kita menyesal ketika di alam kubur. Mari kita berupaya untuk berbuat baik dan meninggalkan kebaikan-kebaikan sebagai jariah kita. Kita punya produk apa yang bisa dicontoh generasi kita? Kita punya amal apa, ilmu apa, kita sampaikan. Agar ketika kita dipanggil oleh Allah, dia menghadap pada Allah, kita punya tinggalan jariah ilmu sing manfaat. Kita punya tinggalan anak-anak yang soleh solihah, yang sering mendoakan pada kedua orang tuanya. Kita punya jariah apa? Mulai kita persiapkan, saudaraku, rahimakumullah wa barakumullah. Kita jangan disibukkan oleh urusan dunia saja. Dunia segera kita tinggalkan. Di usia-usia sudah 50 tahun ke atas itu tidak lama hidupnya di dunia. Saya praktek jadi mudin yang ngurusi kematian itu, yang meninggal usianya ya sekitar 60, 55, 60 atau 65. Ini yang perlu kita perhatikan, wahai saudaraku. Mari kita berupaya untuk menggunakan hidup ini, selama hidup di dunia ini yang tinggal beberapa saat. Kalau saya katakan saat itu bisa minggu, bisa bulan, bisa tahun. Ini kita fungsikan untuk selalu berbuat baik. Sebab harga mati perbuatan baik itu, baik pada orang yang baik pada kita maupun pada orang yang jelek pada kita. Mudah-mudahan jadi keterangan yang barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.